Kita tunggu sebentar. Oke. Eh, Nah, Shalom, sudah. Baris. Shalom, Yoel. Sorry, tadi ada urusan Ya, bentar tapi udah oke. selesai, udah kelar. Nggak apa-apa. Kita santai aja. Iya. Kita berjumpa lagi malam hari ini. Wah, puji Tuhan, Biasanya Baris. biasanya pakai putih, sekarang aku yang pakai putih. Iya, ini Tukaran ya. harusnya aku Haris pakai hitam. Karena hitam di Iya. atas putih. Wah. Kalau ini putih di atas hitam. Nah, tapi kan harusnya putih di Iya. atas hitam, kebenaran Oh di atas iya. yang gelap kan. Iya, benar. Iya. Oke. Iya. Sebelum mulai kita doa dulu Iya. aja ya. Iya, oke. Ya, oke. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini saya bersama dengan Pastor Yoel Sianto malam hari ini kembali IG Live. Kiranya perbincangan kami menjadi berkat bagi anak-anak muda supaya kami bisa belajar tentang baper juga ya Tuhan. Biarlah kami bisa mengendalikan perasaan kami. Biarlah apapun yang kami perbincangkan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati koneksi juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Iya. Wah, gimana kabarnya Iwan? Wah, puji Tuhan, baik-baik. Kau Haris gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan luar biasa baik juga. Wah, puji Tuhan. Makin sibuk ya. Iya, ini menjelang hari H, jadi banyak yang dikerjakan, juga ada proyek Betani Yesta TV juga ya. Jadi ya banyak yang apa di balik lapangan ya, Kau Haris ya. Iya. Wah. Semakin deg-degung ya. Semakin Rasanya... deg-degung. Semakin mendekati apa namanya? Melepas masa lajang ya. Wah. Kan saya belum. Saya masih mencari. Oh iya. Tetap semangat terus mencari. Iya. Arjuna mencari ininya, dayangnya ya. Iya. Yang belum subscribe Yestoya TV bisa di-subscribe juga. Asik. Supaya semakin bisa live streaming ya. Kalau sudah 1000. Iya. Ya, puji Tuhan ini udah bisa sih kemarin. Oh, sudah bisa. Wah. Iya, nggak tahu kenapa kita kan udah masuk di angka 900 tapi ternyata sudah bisa. Puji Tuhan. Mungkin dari YouTube kasih keringanan kayaknya. Iya. Mulai live streaming apa? YouTube-nya atau? Besok kami sini ada doa malam. Kita semua live streaming sudah dialihkan ke apa namanya? Betani Yesta TV, channel di Betani Yesta TV. Oh iya. Terus channel yang lama sudah nggak live streaming lagi? Jadi ceritanya channel yang lama itu ada tersangkut masalah hak cipta. Jadi gara-garanya menyanyikan satu lagu dari seorang penyanyi dan penyanyi mendaftarkan pada YouTube mendaftarkan lisensinya. Nah, YouTube ini kan punya kayak copyright license ya. Jadi kayak lisensi. Padahal ya ini algoritmanya YouTube agak rumit ya. Padahal itu dinyanyikan secara live dan dinyanyikan oleh penyanyinya langsung. Oh iya. Jadi tapi sama YouTube ya dianggap kita menampilkan produknya orang. Jadi dia minta pertanggungjawabannya kayak gitu. Oh iya. Nah, akhirnya untuk sementara ini akun kita di freeze, nggak bisa live streaming tapi tetap bisa upload kayak gitu. Iya. Iya, jadi buat penonton jangan sampai salah alamat ya. Sudah channelnya ganti di Betani Yestoya TV. Yestoya TV. Kemarin juga sempat punya akun pribadi Pak Samuel karena memang untuk live streaming kan minimal 1000. Ya, Pak Samuel kemarin itu sekitar 3000-an ya. Jadi bisa. Nah, ini makanya kemarin kenapa kita minta dukungan untuk subscribe karena supaya kita bisa menjalankan live streaming lagi. Tapi puji Tuhan per kemarin sudah bisa. Terima kasih buat Ko Haris dan dukungan buat semua jemaat gereja online. Ya, oke. Nah, sebelum mulai tema kita malam hari ini baper. Baper itu yang di mobil itu ya? Apa ya? Oh, bumper. Bukan itu. Kita bahasnya baper. Baper ya. Bawa perasaan ya. Istilah gaulnya bawa perasaan. Benar. Istilah zaman now. Iya. Menurut Yoel, bawa perasaan ini boleh apa enggak? Ya, begini nih. Kita ini sekarang hidup di zaman gini loh, Ko Haris. Era sosial media, generasi milenial. Kalau Ko Haris ini kelahiran 90 apa 80-an ya? 90-an. Kan masih muda. Oke. Oh, masih muda. Nah, berarti kita ini ada di generasi kita ini generasi Z. Yes. Nah, kalau 2000 ke atas kan generasi milenial. Nah,
akhirnya muncul banyak istilah-istilah, bener ya? Kayak Ya, baper, nyinyir, caper. alay, lebay. Nah, padahal sebenarnya menurut saya boleh nggak baper? Ya boleh-boleh aja sih, nggak masalah sih. Tapi Ya, malam hari ini kan kita mau belajar gimana ya, supaya bisa tepat gitu loh. Nggak sekedar kayak nyeplos, ah kamu baperan nih, ah aku baper nih. Nah, kita kan ya, akan belajar malam ya. hari. Jadi jawaban pembuka saya boleh-boleh aja sih. Tapi titik-titiknya. Tapi Nah, di ya sini. kita bahas lebih dalam lagi ya malam hari ini. Yes. Ya, ya. Ah. Tapi kan gini, Yoel, manusia kan Hmm. diciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Yes, benar. perasaan ini kan berada di dalam tubuh, di dalam jiwa ya. Jiwa, jiwa, benar. Jiwa ini kan perasaan, kehendak, dan pikiran, perasaan dan Yes, kehendak ya di ya, dalam jiwa. Nah, berarti kan Tuhan sudah menciptakan perasaan itu bagi setiap manusia. Nah, benar, benar. tetapi seringkali kita menyalahkan maksudnya sedikit-sedikit tersinggung. Nah, ini sebenarnya salah siapa sih? Salah Iya. kita sendiri atau kita yang kurang bisa mengendalikan atau bagaimana? Oke, menurut saya pribadi begini, Waris. Sekarang ini pada masanya banyak orang mencari pembenaran daripada kebenaran. Sekali Iya, lagi, orang mencari pembenaran daripada kebenaran. Contoh kalimatnya, kamu jangan negur aku. Only God can judge me. Only iya, God can judge. Loh, kita bayi itu bilang, memang kamu akan dihakimi. Dan Tuhan yang akan menghakimi kita semua. hmm, Di atas tatanya dia akan menghakimi kita. Artinya, memang Tuhan akan menghakimi kita. Makanya, contoh lagi istilahnya gini, gereja itu kan bengkel. Tempat betul. orang, bukan tempat Hmm, orang sempurna. Tetapi bengkel itu bukan motor rusak didiamkan, tidak. Tetapi motor rusak itu dibenarkan, diganti spare part-nya, sehingga bisa berfungsi dan berjalan seperti normalnya. yes, Nah, seringkali kita melakukan pembenaran sehingga, baper ini selalu bukan. Kita punya perasaan, tapi ketika kita menggunakan perasaan kita dengan salah, jatuhnya akan salah. Karena ya, Tuhan ciptakan kita kan tubuh, jiwa, dan roh. ya, Nah, sehingga pada jiwa itu, kalau tubuh itu kan lebih kepada makan, minum, olahraga yang bersifat fisik ya, bersifat ya, daging. ya, Kalau jiwa barulah pemikiran, kehendak, perasaan. Nah, jadi di jiwa. Dan makanya kalau orang gila kan sebutannya sakit jiwa kan. ya, sakit jiwa. Padahal gila itu salah satu dari sakit jiwa. Jadi Hmm, sakit jiwa belum tentu gila. Tapi orang iya, gila pasti sakit jiwa. iya, 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 Karena kalau saya dulu sempat kuliah psikologi, hanya 1 semester sih. iya, Dan kita pasti manusia punya sisi abnormal. Itu betul. sebutannya sakit jiwa atau kelainan jiwa. Nah, kalau gila itu salah satu cabangnya. Oh, iya, iya, iya. Barulah lapisan terakhir itu roh, di mana itu kita berkata dengan Tuhan, dan ketika kita percaya Yesus, ketika kita dipanggil ya kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Gitu. Yes. Oh, Yes. ya, ya. Ya. Malam hari ini ada Pastor Kenneth Hanjoyo. Yes, Ya, sahabat saya, Pastor Shalom. Kenneth Ya, Handoyo. ya. Ya. Nah, eh, ketika masa-masa COVID ini juga, Bu, Yoel, Ya. kita kan bicara, kenapa sih kita kok ada di masalah seperti ini? Kenapa kok harus Yes. kita mengalami masalah seperti ini? Nah, ini apa juga termasuk salah satu kita mengandalkan perasaan? Jadi kita seolah-olah merasa, aduh aku masuk lahir tahun ini atau mungkin memasuki tahun ini ketika mau kuliah, akhirnya aku terasa tertindas, semua susah, dan lain-lain ini. Ya, kalau saya pribadi berkata ya itu bukan perasaan. Maksudnya begini, artinya contoh ya kalau analoginya itu seperti angka 6 dan angka 0. Iya, Angka 6 kalau kita melihat dari sudut pandang lain dia angka 6. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang sini dia angka 9. 9, ya. Itulah yang namanya opini. Opini berarti sudut pandangnya beda-beda. Ya, perasaan itu termasuk opini, makanya ada subjektif, ada objektif. Hmm. Nah, tapi kalau angka 0, angka kosong, 0 atau 0. zero, itu berarti kita mau lihat dari sudut sini, dia tidak berubah. Ya. Karena itulah, makanya itulah adalah fakta atau faktual. Nah, makanya saya rasa kejadian kayak corona, kalau kita hadir ini bukan sekedar perasaan, tetapi kita ada suatu fakta bahwa kita percaya melalui kejadian ini,
kuasa Tuhan akan dinyatakan. Yes. Melalui badai ini, melalui topan ini, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya. Nah, jadi saya tidak sepakat kalau ada orang bilang, aku ada di tahun ini, aku berarti Tuhan ciptakan aku gagal misalnya. Saya tidak sepakat. Karena di tengah badai, di tengah topan, kemuliaan Tuhan itu tetap bisa dinyatakan. Iya, iya. Kayak Setuju, gitu. setuju, ya. Iya. Nah, ketika kita mulai, sebenarnya gini, Yuel, penyebab baper ini apa sih? Iya. Penyebabnya dulu deh, Iya. penyebabnya. Baper, oke. Iya. Penyebab baper yang pertama adalah begini. Kita hidup di era sosial media. Di mana saya itu masih zamanin Instagram itu waktu zaman 2012, 2013 itu awal-awal waktu itu masih logonya nggak seperti sekarang ya. Iya. Karena sekarang kan mendukung suatu komunitas. Kalau dulu, iya. ya itu nanti kapan-kapan kita bisa bahas topik Iya. itu. Nah, waktu itu logonya masih krem, masih yang foto itu loh, Polaroid itu. Nah, seingat saya dulu Instagram saya pakai untuk adu kreativitas. Foto bagus, terus bikin konten, bikin video. Nah, tetapi makin kesini, Instagram berubah fungsinya menjadi aktualisasi diri. Betul, yes, setuju. Untuk tempat curhat, kepalsuan, dan semua yang palsu, hal yang palsu. Memang ada real, ada yang banyak yang fake. Nah, dari situ akhirnya muncul kebaperan itu. Karena apa? Makanya gini loh, gadget ini juga ada positif, ada negatif. Yes. Tetapi negatifnya yang saya mau kupas, itu merasuk pada kita sehingga dikit-dikit perasaan. Misalnya contoh, saya banyak menemui misalnya kan follow unfollow itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang prinsipal. Iya, wajar. Tapi kan wajar itu. Sesuatu yang wajar, tapi kalau misalnya saya unfollow orang, pasti dia langsung berpikir, ojo-ojo iki gak seneng ambek aku. Iya. Ya kan? Bahasa mulai berpindah. Contoh, Koko misalnya nggak nge-like fotoku misalnya. Iya. Waduh, kok hari sih wis gak seneng mbak aku, fotoku gak di-like loh. Terus misalnya grup WA. Kalau kita marah berarti pakai apa? Cara tahu kita menunjukkan kemarahan kita. Biasanya grup WA ya, grup WA. Iya, kalau kita ketik di grup WA menunjukkan kita marah itu pakai apa? Huruf besar biasanya. Caps lock kan? Iya, caps lock. Terus coba kita kalau chatting harus pakai emoticon, bener nggak? Kalau nggak ada emoticon, ini sombong nih orang nih, nggak seru nih orang. Betul, yes. Jadi menurut saya kembali lagi pada kebaperan ini muncul pada apa? Ya karena era sosial media ini kita selalu dikit-dikit dibawa perasaan. Padahal dunia maya biarlah jadi dunia maya. Kita ada di dunia nyata. Ayo come back to real life, real love kayak gitu. Yes. Iya, gitu. Berarti dampaknya, penyebabnya ini berarti era zaman saat ini ya, yang menyebabkan kita mudah baper ya. Iya. Ya. Nah, musim yang gimana lanjutkan? Musim udah. Ya, udah. Karena apa? Zaman yang baru juga kayak musim yang berbeda kayak gitu. Iya. Oke. Selain sosial media, apa ada faktor lain seperti dulu ada broken home, dari latar broken home atau gimana? Apa ada faktor seperti itu dari orang tua juga? Bisa. Menurut saya ada dua faktor yang mempengaruhi orang kebaperan. Pertama, faktor internal. Memang dia tidak punya citra diri yang bagus tentang dia. Contoh, orang kalau ditanyain apa kelebihanmu dan apa kekuranganmu, pasti lebih banyak ngomongin kekurangan. Betul, ya. Dibanding kelebihan. Iya, lebih gampang kekurangannya. Iya. Nah, berarti faktor internal yang harus diberesin. Kalau kedua, faktor eksternal. Bisa karena latar belakang broken home. Tapi saya menemui hampir kita tidak bisa mengeneralisir orang broken home pasti bermasalah dengan kebaperan. Iya, betul. Karena ada juga orang yang broken home tetapi dia menjadi seorang heroes atau pahlawan. Yes. Yang kokoh. Berarti kan kembali ke respon internal. Kedua, eksternal berarti juga pengaruh dari bagaimana lingkungan dia. Kalau lingkungan dia suka ngomong yang negatif-negatif, ya pergaulan jadi negatif, jadi buruk kayak gitu. Jadi itu menurut saya dua faktor itu. Iya. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu nih dalam permasalahan, mungkin
Yoel bisa ngasih contoh tokoh Alkitab ya. Mungkin ketika Ya, menghadapi sesuatu yang menggunakan perasaan berlebih ini seperti apa? Dampaknya nanti ya, apa juga? baik. Nah, saya mungkin malam hari ini sebenarnya saya rindu buka beberapa ayat Alkitab karena Yes. berkaitan dengan tubuh, jiwa, dan roh ini Tuhan melalui sabdanya, firmannya itu banyak memberikan kita orang-orang percaya petunjuk-petunjuk atau istilahnya pewahyu-pewahyu. Mungkin kita buka dulu sebelum Iya, saya ke tokoh, kita mau buka beberapa ayat ya. Di iya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Satu sampai tasu sampean. 1 Tesalonika 5 ayat Satu, 23. oke, Dan 1 Tesalonika. 5 ayat, dan saya akan bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Wow, Iya. dia menjamin 3 faktor dalam diri kita yang paling penting, tubuh, jiwa, dan roh, Jiwa dan supaya roh. terpelihara sempurna. Nah, orang itu banyak paling rentan di jiwanya. Karena jiwa itu Yes. ada pikiran, kehendak, Kehendak, perasaan. perasaan. Nah, kita sekarang mau lihat di Yehezkiel 36 ayat 26. Karena perasaan ini kaitannya sama apa? Hati. Dikit-dikit, aduh hatiku sakit, Iya. hatiku tersakiti, ya kan, sakit hati, benar kan? Sakit hati. Nah, nah, Tuhan janjikan apa buat setiap kita? Kita lihat Yehezkiel 36 ayat 26. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Perhatikan, bukan hatimu tak tambal, bukan loh. Hati yang Iya, baru. hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yes. Jadi perasaan, Tuhan itu memperhatikan perasaan itu begitu penting. Karena jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar Kehidupan. Mau kehidupan kita pahit, bikin aja hati kita pahit. Mau kehidupan kita manis, bikin aja hati kita manis. Nah, sebelum lanjut ke tokoh itu, kita buka di Mazmur 2 ayat 2. Mazmur 23 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Jadi Mazmur 23 ini. Nah, Iya. Mazmur 23. Nah, saya bacakan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, Yeah. Tuhan memastikan supaya jiwa hati kita ini tenang dulu. Disegarkan dulu. Baru kita bisa di jalan yang benar. Betul, Nah, yes, setuju. Kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab, ya, yang dimana tokoh ini, ya, padahal Tuhan pakai dia dengan luar biasa, Yeah. penuh dengan pengurapan, tapi pada akhir hidupnya mengenaskan, dia mati gantung diri. Dan kita mau belajar dari tokoh yang namanya Ahitofel. Iya. Nah, ini mungkin buat yang nonton, para followers yang menyaksikan, para viewers, mungkin kok Ahitofel? Jawaban saya, mocon Alkitabmu. Jarang dibahas ya soalnya ya. Iya, karena ini jarang dibahas, nyelempit, tapi kalau kita belajar dalam. Iya. Nah, saya akan kupas ya. Ahitofel ini orang Gilo. Jadi bukan orang nggak waras, tapi kotanya namanya Gilo ya. Gilo. Nah, dan dia ini dari bahasa Ibrani Aristopel ya, Aristopel punya arti kalau Inggrisnya foolish atau tidak beriman. Jadi nama itu adalah doa. Saya nggak tahu kenapa kok dia bisa dapat nama Ahitofel itu. Nah, iya. Dan sedikit tentang Ahitofel, dia ini ternyata tidak jauh dari kehidupan pribadi Raja Daud. Karena pertama memang dia adalah penasehat Raja Daud. Penasehat, iya. Nah, tetapi ternyata kalau kita belajar lebih dalam, dia ini kakeknya Batsheba. Siapa Batsheba? Kalau teman-teman mengingat kisah tentang Raja Daud yang jatuh dalam dosa persinahan, ini kakeknya dari cewek itu. Kakeknya dari ceweknya itu ya. Dari Batsheba. Nah, yeah. Terus karena si Ahitofel ini ayahnya Eliam. Eliam ini ayahnya Batsheba. Jadi kakeknya. Yeah. Nah, singkat cerita, si Ahitofel ini sakit hati. Kepait sama Raja Daud. Karena Raja Daud melakukan tindakan yang tidak senonoh sama cucunya. Iya. Nah, akhirnya si
Ahitofel ini mengkhianati Raja Daud dengan bergabung dengan Absalom. Absalom ini anaknya Raja Saul yang mau melakukan manuver atau apa kayak kudeta lah kayak gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara ya, Ahitofel ini ketika memberikan masukan dan ditolak sama Absalom, akhirnya apa yang dia putuskan? Dia bunuh diri. Bunuh diri. Dengan cara menggantungkan dirinya. Yeah. Nah, mengenaskan sekali bukan? Padahal dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, penuh urapan. Makanya saya selalu katakan kepada semua orang, termasuk kepada sesama hamba Tuhan. Firman Tuhan selalu katakan, berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena kita sekelas pendeta pun, sekelas hamba Tuhan pun, sekelas nabi pun, sekelas hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau tidak jaga hati, bisa kepleset, bisa jatuh. Iya. Gitu. Karena perasaan. Iya. Berarti ini Ahitofel ini lebih mendominan perasaannya ya. Sedikit aja tersinggung. Padahal kan harusnya ketika ditolak itu kan bisa pakai logika ya. Kenapa ditolak seperti ini kan ya. Tapi akhirnya pakai perasaan, ujung-ujungnya bunuh diri kan. Seperti itu ya menurut dia. Nah, kalau menurut saya melihat dari sudut pandang dia karena dia memiliki kepahitan. Oh, iya. Dia punya kepahitan sama Raja Daud dan kalau bahasa Jawa, pengenge DE ini loh. Nggak kesampaian, makanya akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Karena kayak orang gregetan. Nah, kalau saya fokusnya makanya hati itu penting. Banyak kasus pembunuhan karena hatinya nggak beres. Terus ketika hati nggak beres, perasaan dilukai, terjadi aksi. Contoh, anak membunuh orang tuanya. Kalau kita baca artikel, selalu bilang gini, anak ini sakit hati dengan mamanya. Ketika mamanya bilang, mohon maaf ya misalnya, kamu ini anak disensor, mulai naik pitam, perasaan kan, seketika itu langsung melakukan aksi. Jadi kalau dari Ahitofel, saya karena dia tidak membereskan hatinya, terus akhirnya dia mencoba mencari cara untuk melakukan kejahatan dan nggak terjadi pengingnya, perasaannya, akhirnya eksekusinya dia memutuskan untuk bunuh diri. Iya. Wah, begitu dampaknya begitu luar biasa ya. Anggapannya membunuh masa depan kita ya. Kalau semisal nggak bunuh diri pun kan bisa membunuh karakter kita. Kalau semisal kita terlalu tidak bisa membereskan hati seperti Ahitofel tadi ya. Wah. Ya. Nah, sebelum lanjut nih, aku ada pertanyaan sebagai intermezzo supaya nggak terlalu tegang. Nah, boleh kali. Ini biar jadi apa? Guyu diluk ae. Ya. Nah, Yoel, kan sebuah rumah. Di sebuah rumah ini ada renovasi. Di situ kan pasti ada tukang-tukang nih, ada tukang-tukang. Nah, ketika kita panggil tukangnya, misal si Adi ya, mungkin Adi ya. Nah, pasti noleh entah ke kanan atau ke kiri. Nah, tetapi kalau tukang ini dipanggil, dia nolehnya ke atas. Ini siapa? Tukang nolehnya ke atas. Mandornya. Kok bisa? Tukang bakso. Bukan. Kok bisa? Oh, mandornya. Bukan. Mandor. Oh, bukan. Nggak tahu. Jawabannya adalah tukang gali sumur. Soalnya di dalam sumur, kalau dipanggil kan pasti noleh ke atas. Oh iya. Aku hampir bilang tukang gali kubur malahan. Soalnya bunuh diri, jadi gali kubur. Oh iya. Iya. Oke. Iya. Nah, kembali ke topik. Baper. Nah, ketika kita baper, tadi dampaknya kita bisa tahu seperti Ahitofel bunuh diri. Tetapi ada dampak-dampak yang lain yang dapat kita rasakan selain kita bunuh diri. Terus kemungkinan dampak ini dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita lah.
pastinya dampak yang kita cek. Iya. Cek. Aman. Cek. Sebentar, videonya masih nge-lag. Bentar. Ya. Iya. Ya. Yang mau bertanya-tanya silahkan. Pada malam hari ini pembahasan kita tentang baper. Tadi sudah dibahas sedikit tentang tokoh Alkitab yang penuh urapan tetapi akhirnya memutuskan bunuh diri. Ya. Ya. Oke, kuasa jahat selalu mau coba memutuskan. Iya, selalu mengganggu. Mengganggu percakapan yang penuh dengan api Roh Kudus. Iya. Iya. Jadi kembali lagi soal baper. Sorry, tadi pertanyaannya apa? Yang baper apa ya pengaruhnya gitu ya? Ya, pengaruh bagi orang sekelilingnya, dampak yang dirasakan oleh orang-orang sekelilingnya. Oke, menurut saya, menurut aku pribadi, mungkin kau pernah dengar iklan ini nggak? Healthy inside, fresh outside. Iya, pernah dengar. Nah, sama halnya itu berlaku dengan baper. Kalau perasaan kita nggak baik, keluarnya, makanya ada istilahnya inner beauty. Iya. Nah, berarti kalau kita nggak beres dengan perasaan kita, ya pasti pengaruhnya kerasa. Orang ngeliat kita, kamu kok bete sih? Kamu kok lesu sih? Kamu kok nggak ada semangatnya sih? Nah, jadi menurut saya sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Berarti orang lain bisa ngerasain gitu ya. Seperti ketika saya dekat dengan Yoel, misal Yoel orangnya, Iya, ya sorry, misal. Yoel iya, baperan, nah saya dekat dengan Yoel, iya, saya bisa merasakan kan berarti. Apa bisa. ada dari Sangat. sisi psikologinya bisa kita merasakan aura-aura yang seperti itu? Nah, kalau saya pribadi saya tidak terlalu percaya pada istilah aura ya. Tapi lebih kepada atmosfer. Atmosfer, Nah, ya. kalau aura lebih ke cakra-cakra gitu ya. Jadi Iya. itu sebetulnya gini, secara psikologis itu kita bisa ngerasakan misalnya kamu ketawa tapi kamu sebenarnya kayak sedih kan, kayak gitu loh. Iya. Jadi kita makanya soal rasa lidah bisa bohong. Tapi kalau soal perasaan lidah nggak bisa membohongi gitu loh. Maksudnya apa istilahnya? Sorry ya, istilahnya kayak kita tidak bisa menutupi perasaan kita. Iya. Seperti itu. Mau kita acting nggak bisa. Sekalipun ditutup-tutupi pakai apapun, pakai kardus pun tetap nggak bisa ya. Pasti akan itu langsung dikirim sama kurir. Nah, Iya. bagaimana ini menurut Yoel ketika ada seseorang yang baper, kita jadi penengahnya, misalnya kita sebagai sahabatnya, ada teman kita yang sedang baper, apa yang harus kita lakukan supaya orang ini nggak baperan? Oke, selalu landasan kita Alkitab dalam segala kehidupan kita, landasan utama Alkitab, maka jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebih dari itu berasal dari iblis. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang baper, selalu sampaikan faktual faktanya. Contoh, aku ini ngerasa, biasanya orang baper itu gitu, aku ini kroso-krosonen gitu loh. Dikit-dikit perasaan, kamu itu gak suka sama aku ya, soalnya aku ngerasa, lah, dikit-dikit ngerasa, lah. Caranya ditabrakkan dengan fakta. Kamu bilang, aku gak suka kamu. Kalau aku gak suka kamu, ya aku gak bisa pergi jalan sama kamu dong. Nah, gitu kan. Yes. Kamu bilang, dia gak suka sama kamu. Ini loh ada chatnya. Kalau apa, dia nanyain kamu sudah makan apa belum. Loh, gitu loh. Jadi, selalu tabrakan dengan fakta. Supaya pikirannya kebuka. Iya. Berarti kita katakan yang sebenarnya ya. Katakan yang sebenarnya. Yes. Spread the truth. Iya, soalnya kan saya juga lihat juga ada yang diilustrasikan yang gambar kereta itu loh. Fakta, terus kalau nggak salah apa? Fakta, perasaan, terus iman ya. Kan berarti kita harus berpondasi kepada lokomotifnya adalah fakta. Iya. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang ayat yang dibacakan Yoel pertama ini. Iya. Nah, itu ayat yang saya mau tanyakan juga sih. Yang 1 Tesalonika 5:23. Ternyata ada koneksi secara roh ya. Koneksi ilahi. Iya. Divine connection.
Nah, jadi kan Ya, semoga Allah damai sejahtera mengutuskan kamu yes, seluruhnya dan semoga roh, jiwa, ya, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dikatakan ya, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. ya, Nah, berarti kan harus ketiganya ada keseimbangan ya. Tidak yes, boleh ada satu yang lebih dominan. Kalau ya. jiwa kita yang lebih dominan, berarti bisa jadi perasaan kita yang lebih dominan dibandingkan iman kita. Nah, menurut Yuel, bagaimana kita bisa keseimbangan itu bisa terjadi? Nah, seperti kalau kalau katanya ini lah apa? Men comporno apa? Insano apa? Men Ya, ya, itulah. corporano. Aku juga Ya, nggak ngerti bahasanya. iya iya pokoknya yang men poro consano lah yang Iya, di mana apa? Dalam tubuh yang apa jiwa apa tubuh yang jiwa, sehat terdapat jiwa yang jiwa yang, dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang iya, apa? dari jiwa yang kuat tubuh yang kuat jiwa yang sehat atau kebalikannya ya. Ya, ya, Nah, pokoknya itu. Ya, nah, jadi hmm, menurut saya eh, bagaimana supaya 3B ini bisa berjalan dengan baik? Makanya kita harus seimbang dalam semuanya. Contoh kalau dalam tubuh jaga ya, kesehatan, gizi yang seimbang. Dalam jiwa bergaulah dengan orang-orang yang positif. hmm, Dalam roh memuji menyembah, belajar firman, ibadah. Jangan ya, menjauhi persekutuan ibadah-ibadah terlebih waktu yang semakin dekat. Bener kan? Waktu Tuhannya yes, semakin dekat. hmm, Ada orang, saya paling nggak suka dengan perkataan seperti ini. Ngapain olahraga? Itu atlet aja olahraga yang meninggal. ya, Bro, orang itu loh, ya semua pasti akan mati. Tapi kan kita kan harus do the best. Jaga hmm, kesehatan. Karena ada orang bilang, itu ada orang nggak merokok tapi mati. Ini yang merokok bisa sampai ratusan tahun. ya, Ya itu nggak bisa, itu kan nggak bisa dijadikan landasan. Buktinya juga banyak betul, orang ngerokok akhirnya nggak bisa ngomong. Nah, ya, karena menurut saya tetap kematian itu di tangan Tuhan. Tugas kita menjaga supaya ya ketika Tuhan memanggil kita, we are ready gitu loh. Kita siap yes, dalam tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan roh. Karena ini semuanya satu kesatuan. Hmm, Jadi menurut saya pribadi ya itu sih kayak tubuh apa bagiannya ya makan yang baik, olahraga yang cukup, istirahat teratur. Dalam jiwa berpikir yang positif, jangan gampang perasaan, hmm, terus juga lakukan kehendak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga roh, ayo intim bangun rohmu, manusia rohmu supaya engkau siap menyambut Yesus Tuhan kita kayak gitu. yes, yes. Nah, ada pesan Iya. terselubung ya. Ada pesan terselubung. Kalau ibadah sekarang online ya tetap ibadah ya. Jangan jangan Iya. jangan menjauhi ibadah ya. Promosi terselubung. Iya. Iya. Ya. Nah, tetapi kan kita kalau ngomong jangan baper ini kan gampang ya. Kita ngomong jangan baper Ya, ini gampang. Kita ngomong ke temen, udahlah nggak usah ya, baperan, nggak usah baperan. Itu kan gampang. Tetapi prakteknya ya, kan sulit. Nah, menurut Yuel ya, bagaimana ini ketika kita prakteknya? ya. Apa yang harus kita Ini lakukan? sama kasusnya ini sama halnya dengan seperti ini, Go. Ketika contoh Ahitofel aja dari arti kata namanya kan tidak beriman Yes. atau foolish, orang yang ceroboh kan. Mm-mm. Lah, pernah nggak kok dengar istilah kayak gini? Dia mau bunuh diri. Oh, ada orang mau bunuh diri. Wah, kamu kurang iman kamu. Ya Ya, kan? ya, Kamu ini lemah kurang iman kamu kayak gitu. Nah, jawaban dari saya adalah dua sisi. Kadang-kadang kita juga harus menyelami kenapa ini orang baperan. Cari akarnya. mm, Tapi kita melihat dari sudut pandang yang lain. Kalau ini bapernya dibuat-buat, yo harus ojo baperan. Gitu. ya, Kayak misalnya ada orang depresi yang menyebabkan dia memutuskan untuk mau bunuh diri. Ada dua hal yang kita lakukan. Kita cari dulu rootnya, akarnya. Kenapa dia mau bunuh diri? Atau kedua, diingatkan, kamu kalau bunuh diri, ya ya kalau secara kasarnya, mm, ya mungkin kamu nggak ketemu Bapak di surga. ya, Itu. Jadi jadi menurut saya ya itu harus kita melihat dari banyak sudut pandang. Tetapi sekali lagi firman Tuhan berkata jika ya katakan ya, tidak katakan tidak,
selebihnya itu daripada si iblis. Jadi sampaikan fakta, kebenaran. Seperti itu. Yes. Yes. Wah. Nah, ketika ngomong-ngomong tentang bahwa perasaan, kan pastinya nanti kita Ya. dampaknya ke negatif ya. Kita Yes. membawa sesuatu dampak yang negatif. Nah, kita ingin membawa anak-anak muda ini baper dalam arti bawa perubahan. Nah, untuk Ya. memulai langkah ini, apa yang menurut Yuel dapat kita lakukan supaya kita benar-benar menjadi anak-anak muda yang bisa berdampak? Jangan hanya membawa Ya. perasaan, dikit-dikit baper, tapi kita bawalah perubahan. Ya, kalau saya pribadi, bagaimana supaya kita nggak baperan? Yang pertama jangan nganggur. Iya. Orang kalau nganggur, pertama mikirnya aneh-aneh. Kedua, akhirnya gosip, ngerasani Iya. orang. Kalau kita sibuk, semua tenaga pikiran dan jiwa kita akan kita tumpahkan kepada passion kita. Iya. Nah, paling gampang apa sekarang? You can use your social media to spread the gospel, ya kan? Iya. Kita bisa gunakan sosial media kita. Jangan gini loh. Saya nggak anti TikTok ya. Tapi kalau kamu bisa TikTok nari dengan sebaik itu, kenapa kamu nggak gunakan untuk kamu nari dance yang terbaik buat Tuhan? Ya, setuju. Kalau kamu bisa totalitas untuk TikTok sampai bikin viral, tapi kenapa kamu nggak totalitas untuk menyampaikan Injil gitu loh, menyampaikan kebenaran? Kenapa lebih fokus untuk tenar daripada benar? Ya. Nah, jadi menurut saya ya itu kuncinya jangan nganggur sih. Kalau nganggur pasti akan gampang perasaan. Karena ketika tubuh itu gini, gampangnya gini, tubuh kan lemes waktu karena dia nganggur, tubuhnya kan lemes. Iya. Akhirnya nyerangnya kemana? Pikiran sama perasaan. Perasaan, ya. Karena jujur saya paling nggak suka dengan istilah orang suka ngomong gini. Yo ngene iki nasibku. Ngene iki takdirku. Saya percaya Tuhan tuh gak nyiptakan takdir kita jadi pecundang kok. Dia ciptakan kita menjadi lebih daripada pemenang. Pemenang, ya. Karena kalau dalam bahasa Inggris bukan winner, conqueror. Iya. Kan conqueror berarti kita kan menguasai. Berarti kalau kita menguasai, kita harus jadi penguasa. Penguasa terjadi kalau kita ya nggak nganggur. Iya. Yes. Ya. 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 Ya, aduh, Roman ini di anu sama kuasa-kuasa. Iya, terganggu terus ya. Wah, Iya. ya, ini ada salam dulu, Kak Victor Repi. Ya, shalom. Salam kenal. Oh, sudah kenal. Ya. Oke. Ya. Iya. Yoel, ketika kita seringkali kan bicara tentang faith over feeling harusnya. Iya. Tetapi kenyataan feeling over faith. Yes. Nah, supaya kita menjadi orang yang tidak mudah baper kan pastinya kita harus menguatkan iman. Iya. Nah, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, semua serba online. Nah, itu kan kita semakin hari ngerasa semakin seperti hampa ya. Kadang kalau kita ibadah online pun kalau nggak benar-benar serius ibadah online, kita fokus pada Tuhan, itu kita nggak akan mendapatkan apa-apa, nggak merasakan hadirat Tuhan. Nah, bagaimana di masa-masa yang sulit ini kita bisa benar-benar menguatkan iman, supaya iman ini benar-benar bisa di atas dari feeling kita. Iya, yang pasti seperti firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, tapi pada masa sekarang kita boleh tambahkan dengan membaca firman Tuhan. Maka selalu yang kita sebagai hamba Tuhan selalu hanya bisa mengingatkan, ya baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Karena ketika firman itu yang hidup, masuk dalam pikiran kita, masuk dalam perasaan kita, maka hal yang
beban menjadi berat, ya kan? Hmm. Sorry, beban menjadi berkat. Tuhan. Sorry. Iya. Jadi beban menjadi berkat, kutuk dijadikan berkat, kayak gitu sih. Iya. Iya. Oke. Nah, berarti dapat saya simpulkan berarti kita harus tetap disiplin rohani kan. Tapi Yes. nah seringkali tapi kan ini juga susah banget lah dipraktekkan. Banyak sekali terutama ketika kita mungkin seperti kita sudah bekerja, kita bekerjanya apa ya? Seperti banyak overtime gitu ya. Nah, akhirnya Iya. kan kita lemes capek. Nah, akhirnya kita lupa saat teduh. Nah, ini bagaimana kita bisa membuat kita disiplin seperti yang Iya. Yoel alami gitu. Iya. Yang pasti dibutuhkan satu kata sih, komitmen. Komitmen di mana saya percaya ya, kayak kalau paling gampang analoginya seperti diet ya. Kalau kita diet, mau kita dalam keadaan apapun, kalau kita komitmen, pasti kita bisa jaga pola makan kita. Nah, sama halnya dengan kehidupan rohani kita, maka kita dengan komitmen kita bisa menjaga pola hidup rohani kita. Mungkin kita katakanlah hari itu sangat capek karena kita bekerja seharian overtime. Mungkin satu ayat aja kita baca, tapi kita berdoa, tapi setidaknya kita tidak jauh daripada kebenaran firman itu, kayak gitu sih. Iya, oke. Ya, Ya, berarti harus tetap komitmen ya. Mau nggak mau, komitmen. capek nggak capek ya tetap kita harus adakan waktu buat Tuhan ya. Ya, Yes. komitmen dan setia tepatnya. Wah, ya seperti Iya. yang dialami Yoel juga kan, di balik kesibukan pasti ya. Saya percaya sih pasti tetap ada waktu teduh. Kan Ya. hari Sabtu ya, tiap pagi. Hari Sabtu, ya, jam 3 Jam, pagi. Saya jam kalau berapa? hari ikut juga tuh, jam 3 pagi. Jam 3 pagi Yes. ya. Ya. Ya nanti tiap Sabtu ya, rutin tiap Sabtu. Tiap Sabtu, jadi setiap Sabtu jam 3 pagi, karena menurut saya jam 3 itu spesial, karena jam 3 pagi Tuhan Yesus juga sering berdoa jam 3 pagi, dan tepat jam 3 sore pun juga Tuhan Yesus ketika disalibkan. Jadi Iya. satu yang spesial. Ya, oke. Iya. Tetap ikuti saat teduhnya bersama Yoel hari Sabtu jam 3 Ya, pagi di IG Live-nya Yoel. Nah, IG Live ya. ini ya. Pesan terselubung lagi nih. Promosi terselubung. Iya. Nah, gini Yoel, apa yang dapat kita parameter? Ada nggak parameter batasan kita dianggap baper atau enggak? Oke. Kalau parameternya ada. Parameternya pasti gini, ketika kalau dengan nalar kita itu masuk akal, tapi kita menganggapnya itu kayak, ini orang kayak istilahnya kayak dia kayaknya nggak suka aku nih. Nah, berarti ya ini sudah kebaperan gitu. Oh, Kan iya. jadi apa yang harusnya masuk akal tapi dipelintir menjadi yang rasional menjadi irasional. Kayak tadi loh, aku tuh gak disenyumi loh sama Ko Haris. Berarti Ko Haris ini lagi benci sama aku. Padahal mungkin Ko Haris lagi capek kerja kan, Iya. kita nggak tahu. Ya, seperti itu. Parameternya gitu sih. Berarti bisa, itu kan parameter yang kita sendiri yang menilai ya? Bisa kita sendiri, bisa orang lain. Nah, berarti sama ya parameternya menurut Joel? Atau kalau orang lain menilai, bagaimana ini? Kan susah juga kita menilai orang lain dalam keadaan apa kalau kita nggak bertanya ya? Iya, memang kadang-kadang ya itu tadi kembali ke hukum subjektif dan objektivitas. Kadang-kadang kan memang ada contoh ya itu soal angka itu. Kayak tadi 9, 6, dan 0. Nah, maka ya ketika kita menilai parameter harus angka 0. Kira-kira ini sewajarnya apa, senormalnya apa enggak gitu. Kalau nggak wajar ya kembali ke opini masing-masing gitu. Kadang-kadang kan karena kan kita suka punya penilaian sendiri, tapi harus ada kayak hitam di atas putihnya, kira-kira gitu sih. Yes. Ya. Nah, ketika kita terlalu membawa perasaan, ini apa ada hubungannya dengan kedewasaan rohani? Ya, kalau menurut saya sih pasti ada hubungannya ya. Tapi di tingkatan mana ini? Kita sudah, kan dewasa rohani ada level bayi, terus bertumbuh dewasa ya. Nah, di level mana kita masih bisa dikatakan baper ini? Level rohani mana? Nah, kalau secara kedewasaan rohani yang diilustrasikan atau dianalogikan seperti bayi, anak, remaja, dewasa, maka kalau sifat-sifat baper ya mungkin ya
berarti masih remaja atau usia-usia pubertas yang artinya belum stabil, masih labil. Karena kalau dewasa maka harusnya dia bisa mengatur perasaannya untuk, oh ini dipilah-pilah. Oh, yang ini, yang ini seperti itu. Tapi kalau masih belum bisa, berarti ya dia sedang pubertas seperti itu secara kerohaniannya. Iya. Iya. Berarti harus ditingkatkan terus ya sampai benar-benar dewasa supaya nggak terlalu Iya. mudah baper ya. Nah, Iya. ada nggak apa yang akan Yoel sampaikan bagi teman-teman semua, terutama bagi anak-anak muda, tentang masalah baper ini? Ya. Menurut saya baper ini sekarang jadi sebuah penyakit yang hampir menjadi normal buat setiap orang. Tapi Iya. saya mau katakan bahwa teman-teman gini, saat ini kan banyak istilah haters, nyinyirers, terus apa namanya netizen dan sebagainya. Bagi saya, selama tidak dipukul, tidak Iya. diludahi, tidak dikekerasan, hiraukan saja. Tidak usah diambil perasaan. Karena kita berhak untuk menyampaikan apa saja, tetapi batasnya adalah, kebebasan adalah batasnya ketika kita jangan membatasi kebebasan orang lain. Seperti itu kan. Iya. Nah, jadi bagi saya, selama taraf-taraf masih normal, teman-teman tidak usah terlalu baper. Yang penting teman-teman itu gak usah hiraukan, karena teman-teman hidup bukan dari omongannya mereka. Pertama, Yes. teman-teman hidup dari firman Tuhan. Kedua, teman-teman hidup yang ngasih makan orang tua kalau masih tinggal bersama dengan orang tua. Kalau sudah bekerja ya berarti kan hidup dari diri sendiri kan. Diri sendiri. Nah, Iya. kalau yang ngomongin kita nggak ngasih kita makan, ngapain kita harus repot baperi gitu kan? Karena kalau kita baperi, jiwa kita, hati kita sakit, maka merembet kepada tubuh. Nah, saya punya contoh kasus supaya teman-teman yang mendengarkan tahu realnya. Ada orang, dia tuh suka baperan. Dikit-dikit merasa, kayaknya ini nggak senang sama aku nih karena aku pinter. Kayaknya ini nggak suka. Akhirnya jatuh sakit karena kepikiran. Orang kepikiran itu juga menghasilkan hormon yang negatif loh. Jadi teman-teman semua, isilah pikiran-pikiran yang positif dengan firman Tuhan dan bergaulah dengan komunitas yang sehat dan jangan baperan. Iya. Ya. Wah, luar biasa ini. Tak terasa ini, sudah 38 menit lagi. Ya, ya. Ya, di sisa waktu ini, aku ada beberapa pertanyaan lagi ya. Jadi aku keingat seperti ini ya. Kita nggak boleh baperan ini seperti Yusuf ya. Ketika Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur, dibuang sama saudara-saudaranya, dia kan nggak baper kan. Dia kan lebih lebih melihat bahwa segala sesuatu yang dia rasakan ujung-ujungnya ini Tuhan yang meletakkan dia untuk menghidupi saudara-saudara semuanya ketika terjadi kelaparan kan. Iya. Apakah ini bisa kita jadikan sebuah contoh supaya kita sebagai anak-anak muda menjadi seperti public figure di dalam tokoh Alkitab, orang yang tidak baper hidupnya nanti akan menerima rencana Tuhan yang terbaik, bisa memperoleh kemenangan itu. Ya, menurut Yoel gimana? Ya, saya sepakat sama Ko Haris ya. Pola pikir yang baik menentukan langkah kita menjadi benar. Jadi buat teman-teman semua, kita harus punya pola pikir set seperti itu. Tuhan itu nyiptakan kita grand design. Kita ini grand design-nya Tuhan. Iya. Pasti ujungnya akan happy ending. Yes. Nah, jadi kalau belum happy, ya belum endingnya. Karena kalau ending pasti happy. Jadi teman-teman semua percaya proses yang engkau alami itu menuju kepada rencana Tuhan yang sempurna. Jadi jangan baper, istilahnya tetap tegar, tetap kita bisa mengalami kesedihan. Itu manusiawi banget. Kita bisa kecewa itu manusiawi banget. Tetapi jangan kita terpacu pada kekecewaan dan terpacu pada kesedihan itu dijadikan batu loncatannya. Iya. Supaya kita bisa menapak pada rencananya Tuhan kayak gitu. Wah, luar biasa ini. Nah, terakhir ini Yoel. Bagaimana menurut Yoel, pandangan Yoel, pendapat Yoel ya? Ketika melihat, kan biasanya anak laki-laki, cowok
kan lebih mengandalkan logika. Kalau Iya. cewek mengandalkan perasaan. Nah, bagaimana kalau seorang cowok ini lebih mengandalkan perasaannya? Jadi dikit-dikit buat story yang biasalah layarnya hitam, sound on, Ya. lagu galau lah, seperti itu. Bagaimana menurut Joel kalau ada seorang cowok yang seperti itu? Iya. Yang pasti benar, laki logika, perempuan perasaan. Tapi juga kadang-kadang berarti kalau misalnya cowok itu istilahnya suka sharing-sharing seperti itu, perasaan ya berarti ada sesuatu yang tidak sejalan, yang berjalan dengan semestinya. Berarti ya harus diperbaiki core inti permasalahannya apa. Kenapa kok dia itu kok suka baperan, padahal cowok ya. Iya, Nah, itu mesti kalau jamur itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi yes. dicari apa namanya kayak kenapa kok dia jadi perasaan? Apa dia pernah dikecewakan orang tuanya atau saudaranya atau mungkin mantannya mungkin kayak gitu. Iya, wah mantan Iya. ini, mantan ini. Iya. Ya, ya, ya. Oke. Nah, tadi Joel kan awal berkata, baper Ya. itu boleh-boleh aja. Tapi titik-titiknya. Tapi ya. Isinya apa ini? Nah, sebelum saya jawab itu saya mau nyapa dulu, ini ada mertua saya, ada Ngiung, ada Oh, Ngema, terus ada papa mama mertua, ada tunangan saya mau nyapa, shalom. wah. Nah, jawabannya baper boleh, tetapi tapinya pendek sih, ya tetapi sewajarnya gitu aja. Geletek. Ya sewajarnya lah. Iya, iya, Soalnya, iya. soalnya kalau kita nggak ada perasaan, kita juga akan jadi orang berdarah dingin dong, ya kan? Yes. Kalau kita terlalu banyak, kita juga terlalu jadi orang yang apa? Ya sesuatu yang berlebihan nggak baik. Jadi boleh baper tapi sewajarnya. Sewajarnya, iya, Iya. iya, oke. Nah, jadi jangan dipukul rata ya. Dikit-dikit Yes. dibawa perasaan, dikit-dikit Iya. tersinggung, dikit-dikit Iya. marah. Ya, ya. Nah, Iya. untuk penutupnya, Yoel, Ya. pesan-pesan bagi kita semua supaya jangan baper tetapi bawa perubahan. Ya, yang pertama perasaan itu bukan dijadikan menjadi acuan untuk kita untuk jadi kecewa, untuk kita jadi negatif, tapi justru perasaan yang kita miliki, yang Tuhan kasih, yang Tuhan anugerahkan itu harus dijadikan landasan untuk itu sebagai jalurnya kasih. Yes. Karena kita mau itu perasaan, kita memiliki perasaannya Tuhan. Maksudnya bagaimana Yesus melihat jiwa-jiwa, Yesus melihat orang-orang, itu kita harus punya perasaan seperti itu. Ketika kita punya perasaan seperti Yesus, jiwa kehendak yang Yesus ajarkan, karakter-karakter Yesus, maka kita akan bisa membawa perubahan. Amin. Karena saya percaya hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada perubahan. Sama kitanya mau apa enggak gitu. Kalau kita mau, maka menjadi baper, bawa perasaan akan menjadi bawa perubahan. Wow, luar biasa malam hari ini. Ya. Thank you sebelumnya buat Karis. perbincangan malam hari ini, buat waktunya di tengah kesibukan masih bersedia untuk sharing ya. Thank you, Karis. Iya, iya. Mungkin untuk penutupnya bisa Yoel doakan bagi kita semua. Ya, oke. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan memberikan kami tubuh, jiwa, dan roh. Itu bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Tuhan, urapi setiap kami, anak-anakmu yang mendengarkan. Urapi setiap kami. Juga Tuhan berkati Koharis dalam pelayanan, pekerjaan. Apa saja yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan beruntung. Pengurapan lebih lagi, Tuhan pakai Koharis lebih lagi, Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you Yoel. Mungkin kita berjumpa di lain kesempatan lagi untuk membahas tema yang lebih hot lagi ya pastinya. Siap. Siap. Ya, oke. Thank you. God bless you. Sukses selalu. Sukses juga Koharis. Ya, God bless. Terima kasih semuanya. God bless you all.